Cuman kamu tiada yang lain. Ku bilang aku gak main-main. Apa yang kau mau ku turutin. Sekarang kamu sama yang lain. Awalnya ku cuma cobain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari mahasiswa di Manajemen Bisnis Syariah ingin mewawancarai beliau mengenai pusat inkubasi bisnis di kampus Uniwareni. Ke soalnya aja. Monggo. Yang pertama, sejak tahun berapa pusat inkubasi bisnis ini didirikan dan apa latar belakang pendiriannya? PT PIPKO itu sendiri berdiri sejak tahun 2023, lebih tepatnya itu di bulan Oktober 2023. Nah, apa yang melatar belakangi PT PIPKO ini berdiri adalah jadi berawal dari program studi pendidikan ekonomi yang mendapatkan hibah. Nah, mendapatkan hibah untuk didirikan lab inkubasi bisnis dan untuk mendapatkan saya mendapatkan informasi juga ya dari Bu Ena selaku prodi ekonomi kaprodi ekonomi sebelumnya pendidikan ekonomi itu bahwa kita mendapatkan hibah untuk mendirikan laboratorium inkubasi bisnis dan kemudian bagaimana supaya bisa untuk membina UMKM sehingga kampus atau yayasan ya PPLBP dengan rektorat pada saat itu melakukan izin ya pendirian berupa PT PIPKO supaya mendapatkan pembinaan UMKM, mendapatkan legalitas. Jadi didirikanlah PT PIPKO. Siapa pihak atau lembaga yang mengelola pusat inkubasi bisnis di kampus ini? Jadi PT PIPKO itu sudah ada strukturnya. Saya kira memang ada strukturnya itu, dan di mana dalam struktur tersebut terdiri dari beberapa dosen uniwara. Semuanya dosen uniwara yang dimana ada juga dari rektor, kemudian juga dari kaprodi PE sebelumnya ya. Kemudian juga ada Pak Sugeng, Ketua PPLBP selaku komisaris utama di PT PIPKO. Kemudian direktur utamanya yaitu Bu Ena. Dan saya tidak ada di dalam struktur tersebut, tapi saya sebagai kepala pusat pengembangan bisnis yang digawe oleh mereka. Jadi untuk strukturnya, untuk anggota kepengurusannya dari PT PIPKO itu sendiri dari dosen uniwara. Bagaimana struktur organisasi dan bagaimana tugas dalam manajemen pusat inkubasi bisnis ini? Oke, jadi gini, seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahwa di situ terdiri dari komisaris utama, kemudian ada komisaris di bawahnya itu ada 3, direktur utama, kemudian direktur bidang inkubasi bisnis, direktur bidang tech center, dan direktur bidang galeri investasi. Nah, di mana ini ya tech center, kemudian juga ada galeri investasi dan inkubasi bisnis ini kan sudah ada di sana, sudah ada bidangnya lah di situ. Jadi untuk bisnis misal kayak Uniwara Mat, kemudian apotek Uniwara, dan juga ada layanan sewa gedung, ini baru terbentuknya di tahun 2025 kemarin per Juli. Jadi hal itu ini bisnisnya masuk ke sini seperti itu. Pendanaan utama pusat inkubasi bisnis ini berasal dari mana aja? Untuk karena berawal dari hibah ya, PT PIPKO ini kan berdirinya itu kan laboratorium, di situ banyak juga hasil karya mahasiswa yang tadi mengenai pendanaan itu yang berasalnya pendiriannya itu berawal dari hibah. Kemudian dikelola dengan melakukan mitra dengan tech center, dengan kemudian juga galeri investasi. Nah, hal itu yang menjadi salah satu
terbantu juga pendanaannya. Dan sekarang kan ada lagi Uniwaramat, kemudian Apotek Uniwara, itu berasal dari hal itu juga, dari ketiga bisnis tersebut. Apa saja yang ditawarkan kepada mahasiswa atau dengan binaan binaan seperti pelatihan, kewirausahaan, teknologi bisnis, mentoring bisnis, inkubasi, produk. prodi hingga akses permodalan. Itu ya untuk ke mahasiswanya ya, pelatihannya. Iya. Jadi gini, ini kan bisnis Uniwaramat, Apotek Uniwara kan ini berdiri kalau Uniwaramat itu 2024 Juli ya. Kemudian kalau Apotek ini masih Februari. Jadi sebelumnya itu pusat pengembangan bisnis ini ya, pusat pengembangan bisnis dulu ya, saya nanti ke PIPU. Pusat pengembangan bisnis di kepengurusan sebelumnya itu pernah melakukan pelatihan kewirausahaan, entah itu mahasiswa, entah itu UMKM. Jadi hal seperti itu. Dan lanjut ke selanjutnya itu kan ada untuk pemilihannya. Nah, untuk pemilihannya itu kita tidak harus mahasiswa harus memiliki proposal bisnis sekian, tidak, tapi siapa yang mau saja yang nanti kita latih seperti itu. Di PTBU-nya ya, itu ada yang namanya Galeri Investasi dan Tech Center. Dan di sini juga sudah bisa jelas kalian lihat di lab PIPU ya, di lab PIPU itu ada beberapa hasil karya mahasiswa. Jadi kita memfasilitasi mahasiswa seperti itu. Bagaimana mekanisme seleksi mahasiswa atau startup yang dapat mengikuti program inkubasi bisnis di kampus ini? Nah, yang seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahwa kami itu yang penting memiliki ide bisnis saja, ide bisnis seperti apa, dan kalau bisa yang sudah memiliki bisnis, entah itu jualan cilok atau apa, nah itu nanti kita bina. Apa tantangan utama dalam pengelolaan pusat inkubasi bisnis kampus dan strategi apa yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas manajemen ke depan? Kalau untuk ini langsung ke bisnisnya aja ya, bisnisnya itu tantangannya itu karena kami kan memang di sini letaknya itu ada beberapa otoriter, sehingga Uniwaramat ini adalah memang targetnya ya di lingkup kampus aja. Nah ini untuk kedepannya rencana aku itu ingin dan jelasnya strategi promosi yang lebih ditingkatkan lagi ya. Itu nanti ada rencana juga dari kami untuk memanfaatkan media sosial. Nah itu juga nanti setelah ngobrol diskusi ya dengan Pak Rektor itu bahwa nanti ada rencana untuk membuka cabang lainnya. Nah, apotek ini kendalanya memang letaknya yang kurang strategis, karena tahu kan, nggak tahu ya, di apotek di lampu merah, pas di lampu merah itu karena memang kan banyak yang mau belok gitu loh, yang dari sana itu sulit, untuk dari sini juga sulit. Nah ini letaknya. Nah tapi ini adalah tantangan bagi kami, sehingga nanti kami ada rencana untuk memasangkan spanduk supaya sebenarnya lebih besar ya. Sebenarnya udah ada, tapi kan kurang nampak bahwa ini nih apotek nih, kayak gitu. Jadi itu strateginya. Dan juga sudah saya arahkan untuk melakukan live TikTok untuk penjualannya. Itu kan sekarang meskipun tidak ada di itu ya strategi marketing, tapi strategi marketing melalui media sosial itu sekarang sangat menjanjikan. Jadi itu mungkin yang nanti saya akan ke depan akan saya lakukan. Kalau untuk apoteknya itu, kalau itu bisa mahasiswa Oke, jadi ini kemarin juga sempat diakreditasi ya pembahasan mengenai ini. Untuk apotek dan Uniwaramat itu kami masih belum membuka untuk mahasiswa magang di situ. Mungkin kalau mau pas minggu penelitian kami persilakan. Untuk apoteknya aja sama juga dengan Terima kasih untuk Gloria telah kami wawancarai. Mungkin